Pemirsa, ratusan sopir taksi online menjadi korban penipuan dengan modus order fiktif di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi ini berlangsung selama 3 hari dan viral di media sosial. Rame orderan fiktif sampai truk dipesan. Nih lu apaan? Inilah video viral mobil taksi online datang berturut-turut ke permukiman warga di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para driver taksi online ini ternyata merupakan korban orderan fiktif yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Para sopir ini pun kebingungan ketika sampai di titik penjemputan yang ternyata gang buntu. Apalagi yang mesan taksi tak kunjung datang. Tak tanggung-tanggung, penipuan order fiktif ini berlangsung selama 3 hari dengan korban mencapai 200 lebih pengemudi taksi online dan ojol. Modusnya, pelaku menggunakan banyak nama dan cantumkan nomor rumah berbeda-beda. Apa bang? Ini udah hampir 200 lebih. Iya, taksi online motor, itu. GoFood, macam-macam. Gak ada namanya. Nama-namanya sama, ada 7, ada 9, tapi nama-namanya agak ada. Warga ini ya capek bang, nungguin Grab ya, namanya kita orang dia nyari duit, kita bantuin ya, nyari amal aja dah. Aksi penipuan modus order fiktif baru pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Di Jakarta, Helmi Syembati melaporkan. Pemirsa, demi konten di media sosial, aksi tawuran remaja memakan korban jiwa di kota Cirebon, Jawa Barat. Korban tewas setelah dilempar molotov dan diserang dengan senjata tajam. Tawuran remaja terjadi di Jalan Raya Kesunian, Kota Cirebon, Jawa Barat. 2 kelompok remaja saling serang hingga menewaskan 1 orang. Korban terkena lemparan molotov hingga tubuhnya terbakar. Dalam kondisi lemah, korban juga dianiaya berulang kali dengan senjata tajam. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Panti Abdi Dharma, nyawanya tidak tertolong. Ironisnya, aksi tawuran ini sudah direncanakan para pelaku di media sosial. Hingga kini polisi masih berjaga di lokasi tawuran untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Sementara keluarga korban menuntut agar para pelaku segera ditangkap dan diadili. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita karyawan bank swasta babak belur diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri. Ironisnya, KDRT sudah terjadi sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 dan dilakukan di depan anaknya sendiri. Beginilah aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga terjadi sejak tahun 2023 hingga 2025. Dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang merupakan pegawai bank swasta di Surabaya. Ironisnya, kekerasan ini sering kali dipicu oleh masalah kecil dan cekcok. Tidak hanya kekerasan fisik, korban IGF juga alami kekerasan psikis. Bahkan, peristiwa kekerasan itu juga disaksikan oleh anak pertama korban yang masih balita. Pasangan ini diketahui telah menikah sejak 2009 dan memiliki 2 orang anak, masing-masing berusia 4 tahun dan 15 bulan. Kini, kasus KDRT dilaporkan ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Korban disebut mengalami luka fisik dan telah mengajukan visum psikiatri untuk memberikan bukti kekerasan psikiatri yang dialami korban. Itu sejak 2023, terus ada juga peristiwa di 2024 yang mana pada saat itu, pada saat hamil besar terjadi kekerasan fisik dan psikisnya. Dan juga di 2025 pada saat anak keduanya lahir. Saat ini polisi melakukan penyelidikan untuk memastikan motif pelaku melakukan tindak aniaya. Sementara korban juga menjalani pendampingan psikologis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasa melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga homestay yang merupakan pria beristri digerebek warga di tempat ia bekerja di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pria tersebut diduga kedapatan berduaan dengan seorang perempuan yang juga sudah bersuami. Suasana mencekam terjadi di sebuah homestay di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kota Bukit Tinggi. Rupanya warga sedang mengintai gerak-geri pasangan selingkuh di lokasi itu. Warga yang sudah curiga kemudian membuka paksa pintu kamar dan mendapati penjaga homestay berduaan dengan seorang perempuan.
Saat kartu identitasnya diperiksa, keduanya ternyata telah memiliki pasangan sah. Aksi asusila itu pun menyulut kemarahan warga dan berujung pada pemberian sanksi adat berupa denda 50 sak semen. Satpol PP, Babin Kamtipmas, dan Babinsa turun tangan untuk mencegah warga yang semakin emosi. Sementara proses evakuasi pelaku dari kerumunan warga yang emosi berlangsung dramatis. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat membekuk seorang pengedar sabu di ruas jalan Trans Barat, Sulawesi dalam operasi Antik Marano 2025. Saat penangkapan, pelaku sempat buang air kecil dan berontak. Apa ini Pak? Apa ini? Pelan-pelan kok. Jangan mau bergerak. Tim Res Narkoba Polres Polewali Mandar meringkus seorang pengedar sabu di ruas jalan Trans Barat, Sulawesi. Pelaku sempat berusaha kabur dan memberontak, bahkan hingga kencing di celana. Saat digeledah, petugas mendapati sejumlah paket sabu siap edar dalam plastik hitam. Pelaku sempat membuang barang bukti, namun bisa diendus petugas. Selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 12 pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus dengan barang bukti sabu dan puluhan butir pil koplo. Polres Polman dalam operasi Antik Marano 2025 ini, di mana dari 8 LP tersebut terdapat 13 tersangka, yaitu 4 pengedar dan 9 pengguna. Petugas masih terus mengembangkan kasus guna memberantas jaringan narkoba di wilayah Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, tim gabungan kepolisian menangkap salah satu dari 2 kawanan perampok yang menganiaya kepala seorang pria yang tengah tertidur. Pelaku ini mencuri ponsel korban di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pelaku menangis histeris saat diringkus polisi. Tidak periksa juga HP-nya yang lain, istrinya, keluarganya. Petugas gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Bantaeng meringkus seorang pria pelaku perampokan di rumahnya di kawasan Parang Banoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku tak dapat mengelak dan menangis histeris saat hendak dibawa petugas. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku diajak rekannya yang telah ditangkap terlebih dulu. Rekan pelaku mengajak untuk membunuh dan merampok korban dengan iming-iming uang sebesar 1 juta rupiah. Akibat kejadian, korban sempat mengalami kritis dan dirawat di rumah sakit setempat di Kabupaten Bantaeng. Nah, jadi kedua orang pelaku, salah seorang mengajak satu pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan iming-iming 1 juta. Oke. Itu Konan pada saat di TKP itu apa yang dilakukan Konan? Pada saat di TKP, salah seorang pelaku melakukan pemukulan di belakang kepala korban, kemudian membacok dari punggung belakang korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Bantaeng guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan.